warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudari akhir ini? Alhamdulillah baik. Apakah akhir-akhir ini saudari mengalami masalah atau ada beberapa hal yang mengganjal? Ya, saya ingin bercerita tentang mengenai keluarga, terutama suami saya. Akhir-akhir ini saya merasakan ada perubahan yang mengganjal bagi saya, Perubahan seperti apa itu? seperti marah tanpa alasan, sering merusak barang, apakah, dan saya tidak tahu penyebabnya apa sampai dia bisa marah, merusak barang. Dan ketika saya bertanya kepadanya, dia sering kali mengelak, tidak mau menjawabnya. Di sini saya ingin berkonsultasi dengan Anda. Apakah Anda punya solusi bagaimana caranya agar saya bisa mengatasi semua itu? Apakah sebelumnya ada masalah yang belum sempat terselesaikan sehingga itu memicu alam bawah sadarnya untuk melakukan hal-hal tersebut, atau mungkin sebelum atau sesudah dia bekerja dia mengalami masalah yang di luar dari masalah rumah tangga sehingga dia kecapean dan membawanya itu dalam pertikaian keluarga. Kalau dalam perkelahian dalam rumah tangga, saya pikir tidak ada masalah, atau mungkin itu penyebab dari luar lingkungan keluarga, bisakah dari teman kerja atau bos dan lain sebagainya. Kalau untuk itu, hal-hal tersebut bisa saja menjadi indikatornya sehingga dia melampiaskan kemarahannya itu di dalam rumah, dan tanpa berpikir itu bisa menyakiti orang-orang di rumah dan bisa mengakibatkan faktor yang bisa anak-anak juga bisa mengikuti dan memiliki hal tersebut dan melakukannya itu kepada teman-temannya. Apakah saya sebagai seorang istri, saya harus diam saja atau melawan? Nah, kalau dalam hal tersebut sebagai istri itu bisa saja berkomunikasi, terutama menanyakan bagaimana keadaan dia di luar rumah, entah itu dari pekerjaannya maupun hanya basa-basi dengan teman-temannya, sehingga saudari bisa mengetahui penyebab apa yang terjadi sehingga dia bisa melampiaskan kemarahannya. Tapi bagaimana caranya saya menanyakan semua itu kepadanya, sedangkan dia saja pulang kerja, mandi, terus makan, beraktivitas seperti biasa dan lalu tidur. Nah, Sehingga tidak ada waktu untuk berkomunikasi berdua aja. Tidak ada curhat antara suatu pekerjaan, ada masalah apa di tempat kerja. kalau hal itu mungkin dari saudari bisa lebih berinisiatif sendiri, menanyakan bagaimana hari ini dalam lingkungan pekerjaan sehingga dia merasa perhatiannya bisa lebih teridentifikasi. Karena kalau misalkan orang-orang yang kurang kasih sayang atau misalkan tidak mendapatkan perhatian, bisa saja dia memendam perasaannya sehingga di kemudian hari dia akan melampiaskan kemarahannya itu dengan meledak-meledak. Atau apakah dalam hal itu bisa jadi ada orang ketiga di dalam hubungan kita? Kalau dalam hal tersebut, kalau hubungannya dimulai dengan kejujuran itu, dengan komitmen, ya dia akan berpikir bahwa dia tidak perlu lagi orang ketiga, melainkan dengan satu orang saja sudah merasa cukup, dan dia tidak akan berpikir untuk
bisa lebih kayak saya kalau melakukan ini nanti ketahuan atau istri saya akan marah dan saya juga memiliki anak-anak. Karena kalau misalkan hubungan dimulai dengan komitmen itu bisa saja berjangka panjang sehingga tidak akan menyakiti, tapi kemungkinan kecil ada juga faktor dari hal tersebut. Iya. Terus saya sebagai seorang istri kan di sini sudah melakukan apa yang diinginkan suami. Terus tapi itu dia orangnya sepertinya tertutup terhadap istrinya, tidak mau mengeluarkan unek-unek dari tempat kerja, sehingga saya di rumah tuh merasakan sebagai tempat pelampiasannya. Ada solusi? Ya, kalian berdua harus lebih komunikasi, lebih terjalin, dan juga kalau misalkan ada kesempatan sesering mungkin melakukan pendekatan kembali. Dan juga seperti kayak kalau misalkan dia ada masalah, kalau misalkan dia terlihat sudah jenuh dari pekerjaannya, pulang misalkan ya, contohnya pulang terus mukanya itu sudah nampak kusut, ya saudari bisa saja bertanya dengan pelan-pelan atau memberikan minuman, baru abis itu melakukan hal-hal yang positif. Dan juga bisa saja dia akan bilang sesuatu dan saudari bisa memahami itu. Oke, baik. Terima kasih atas solusinya. Dan di sini saya ingin berkonsultasi lagi tentang anak. Saya ingin meningkatkan prestasi anak-anak saya. Karena akhir-akhir ini saya berpikir mereka ada penurunan di pembelajaran, nilai-nilai turun. Saya sebagai orang tua merasa kurang. Bagaimana solusinya agar mereka bisa ada rasa ingin mau belajar tanpa harus dipaksakan? Bagaimana solusinya? Kalau dari lingkungan keluarga itu, terutama dari orang tua bisa saja memberikan motivasi, seperti memberikan mereka semangat dan membantu mereka dalam hal mengajar di rumah. Karena kan kalau misalkan proses belajar mengajar itu di luar atau misalkan di sekolah itu sudah ada guru, dan kemudian guru memberikan tugas, ya orang tua di rumah harus membantu mereka, memberikan motivasi, serta memberikan mereka kesempatan untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Tapi mereka anak-anakan. Mereka itu kalau di rumah sepertinya kurang niat pembelajaran mereka di rumah. Apa mungkin saya terlalu keras mendidik mereka di rumah, atau ada faktor lain yang mengganggu mereka? Kalau dari faktor tersebut, saudari bisa melihat dari tingkah laku mereka, atau misalkan di rumah itu mereka memiliki teman. Nah, saudari bisa saja membatasi, memberikan waktu antara bermain mereka dan belajar mereka di jam berapa sampai jam berapa, sehingga bisa mereka lebih mengutamakan atau bisa mendengarkan arahan dari saudari. Apa mungkin didikan aku terlalu keras sehingga mereka tidak ingin mendengarkan perkataan saya? Kalau didikan terlalu keras, apa saudari sering memukul sehingga mereka tidak mendengarkan? Iya, itu faktor utama. Saya sering memukul, memarahi mereka, kasar kepada mereka. Nah, kalau untuk itu anak-anak yang di bawah usia itu mereka memiliki ingatan long time atau jangka panjang. Itu bisa mereka simpan, dan itu bisa memicu kemalasan mereka untuk memulai sesuatu yang seharusnya sudah mereka mulai dari awal. Untuk itu kalau misalkan mendidik anak, jangan terlalu keras, memberikan mereka hak untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan
jangan terlalu membebaskan juga. Tapi semua itu tidak menjadi suatu pengganggu. Semua itu bagaimana? Apakah ada juga teman yang bisa mengurangi konsentrasi mereka belajar di rumah? Iya. Apakah saudari memberikan mereka handphone atau membiarkan mereka bermain sampai lupa waktu? Kalau handphone, saya kurang memberikan handphone kepada mereka. Tetapi mereka sering diajak bermain sama teman, sama keluarga. Bahkan mereka walaupun sudah saya kurung di dalam kamar, tetapi mereka bergegas untuk memaksakan diri untuk keluar dari kamar agar bisa bermain dengan teman-temannya. Apakah saya harus memarahi teman-temannya agar mereka tidak keluar lagi, atau bagaimana solusi? Kalau untuk hal itu dari keluarga, terutama orang tua, harus memberikan perkataan sesuatu yang bisa mereka pegang. Atau dalam hal ini seperti saudari bilang, kalau hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan, atau bisa saja melakukan pembatasan waktu. Misalkan di hari begini mereka harus fokus studi mereka, hari begini mereka bermain. Itu bisa saja lebih meningkatkan semangat mereka. Karena kalau misalkan mereka memiliki prestasi di sekolah, misalkan mereka mendapatkan juara atau apa segala macam begitu, saudari bisa saja menghargai prestasi mereka dengan memberikan hadiah atau apapun yang ingin mereka dapatkan. Saya mungkin karena itu juga sehingga prestasi anak saya menurun di sekolah, karena awalnya anak saya yang pertama itu sering mendapatkan juara 3, tapi seiring berjalannya waktu prestasinya itu lebih hari lebih menurun. Sudah tidak pernah mendapatkan prestasi. Kadang-kadang nilai yang biasanya 90 sudah jadi 80. Apa mungkin karena saya tidak sering memberikan hadiah di saat penerimaan itu? Apakah itu mungkin jadi salah satu faktor utamanya anak saya prestasinya menurun? Itu mungkin saja bukan salah satu faktor pertama, melainkan dukungan dari orang tua, kedua orang tua, bukan hanya salah satu. Karena peran dukungan orang tua ini bisa meningkatkan mereka dalam proses belajar mengajar, prestasi mereka, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu faktor yang paling berpengaruh itu yaitu peran orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar mereka, entah itu dari keluarga, saudara, lingkungan pertemanan, dan juga pengetahuan dari orang tua juga itu bisa, dan juga bisa lebih meningkatkan kecerdasan emosional mereka Dan mempertimbangkan semuanya. Apa ada lagi yang ingin saudara ceritakan? Saya kira sudah cukup di situ. Terima kasih atas sarannya. Semoga saya bisa melakukan semua saran-saran yang sudah Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.